Dan ketika Rabbmu, wahai Muhammad, telah mengambil sumpah janji dari setiap anak Adam, dari tulang sulbi mereka, Allah mengambil sumpah daripada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb bagi kalian? Mereka pun berkata, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmat kepada kita semua, terlebih diperjumpakannya kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang Allah fardukan kepada kita untuk melaksanakan siyam, yang tujuan utamanya adalah menempa jiwa kita menjadi jiwa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka begitu jelas Allah Ta'ala menyebutkan tujuan akhir daripada siyam ini adalah agar kita sampai di puncak takwa. Ketakwaan yang sebagaimana didefinisikan oleh Talq Ibn Habib rahimahullah ta'ala. At-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju rahmatallah. Takwa adalah ketika engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan engkau mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adaballah. Sebagaimana engkau meninggalkan kemaksiatan di atas petunjuk daripada Allah Ta'ala, sebab engkau takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk menempa jiwa menuju puncak takwa. Namun sebagaimana puncak yang tinggi, meraih gelar takwa tidaklah mudah. Kita harus menapaki setiap anak tangga, selangkah demi selangkah, hingga kita akan sampai pada puncaknya. Seorang ulama kontemporer, Dr. Abdullah Nasih Alwan, dalam kitabnya Madrasatul Du'a, beliau menyebutkan ada 5 anak tangga hingga kita akan menuju puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang pertama adalah mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah adalah rekomitmen. Ya. Ketika kita mengingat dan memperbarui janji kita kepada Allah, komitmen kita kepada Allah Ta'ala. Dan ini terjadi 2 kesempatan. Yang pertama di alam ruh. Sejak kita belum terlahir di dunia, Allah Ta'ala telah mengambil sumpah dan janji kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ketika Rabbmu, wahai Muhammad, telah mengambil sumpah janji dari setiap anak Adam, dari tulang sulbi mereka, Allah mengambil sumpah daripada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb bagi kalian? Mereka pun berkata, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Sebagaimana di dunia, kita pun juga mengulang komitmen kita, yang kita refleksikan dalam sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Tidak kurang 17 kali dalam seharinya kita mengulang kalimat yang sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka inilah komitmen awal kita sebagai seorang hamba untuk kita berusaha menapaki tangga takwa. Yang kedua adalah dengan muraqabah, yang makna adalah
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ibadah siam kita adalah latihan untuk kita senantiasa merasa diawasi. Allah Ta'ala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam itu akan kembali untuknya kecuali siam. Fa innahu li wa ana azzibihi. Puasanya adalah untukku dan aku yang akan balas untuknya. Mengapa demikian? Sebab yang namanya siam tidak ada orang yang tahu sebesar apakah kesungguhan kita dalam berpuasa. Berbeda dengan ibadah yang lain yang terdapat bacaannya, terdapat gerakannya, yang jikalau keliru akan dikoreksi, namun tidak dengan siam. Hanya Allah yang tahu dan Allah yang menilainya. Dan terlebih, muraqabah inilah tangga untuk kita mencapai puncak daripada ihsan. Yang Rasul mengatakan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika engkau beribadah kepada Allah Ta'ala, seakan-akan engkau berjumpa langsung dengan Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah Ta'ala, engkau yakin bahwa Allah melihat. Lalu anak tangga yang ketiga adalah muhasabah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan adalah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk esok harinya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ayat ini adalah pangkal dalam perkara muhasabah diri. Setiap orang wajib baginya untuk mengintrospeksi dirinya. Apabila dia melihat kekeliruan, segera dia selesaikan dengan melepaskan diri darinya, bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, dan berpaling dari segala hal yang menghantarkan pada kesalahan tersebut. Lalu yang keempat adalah mu'aqabah, yang maknanya adalah memberikan sanksi kepada diri sendiri. Inilah sikap seorang mukmin yang dari muhasabahnya dia tahu bahwa dia salah, maka dia pun kemudian memberikan hukuman, sanksi kepada dirinya sendiri. Bukan sanksi dengan menzalimi dirinya, akan tapi dengan memperbaiki amalnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahan, kemaksiatan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka perintah mengiring keburukan dengan kebaikan adalah bagian daripada mu'aqabah. Bukan dengan menzalimi, menyakiti diri kita, namun meningkatkan kualitas kebaikan dan amal kita. Yang kelima, yang terakhir adalah dengan mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh, berjihad. Yang sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk taat kepada kami, niscaya kami berikan petunjuk kepadanya. Dengan inilah iman akan bertambah dan bertumbuh dengan kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini, ada banyak ibadah-ibadah yang agung. Maka marilah simbol-simbol tadi kita tautkan, kita lewati, kita naiki tangga demi tangga untuk sampai kita pada puncak ketakwaan Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita dalam siyam, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.